Bab 146. Pernahkah kalian ada bertanya denganku? Jeffrey yang membawa jalan. Mereka sudah tiba di bagian dalam Gunung Mangshan, sedangkan siluman-siluman sudah kembali ke tempat mereka. Bagi mereka, masuk ke Gunung Mangshan adalah kembali ke rumah sendiri. Jeffrey membawa Mileye ke sebuah gua yang besar. Pintu saja lebih besar dari gerbang masuk ibu kota kerajaan Jiang. Pada saat ini, tiba-tiba muncul beberapa siluman yang berbagai macam. Ada sebagian tidak pernah dijumpai Mileye. Siluman ini berjalan ke hadapan Jeffrey dan menunjukkan ekspresi wajah yang sangat bahagia. Tiba-tiba, siluman monster ini mendadak mundur ke samping, karena muncul seorang pria paruh baya di gua masuk. Badan pria paruh baya sangat besar, lebih besar 1 kali lipat dari Mileye, kelihatan sangat kekar. Raja Siluman Gunung Mangshan. Raja Gunung Mangshan melihat ke arah Jeffrey. Jeffrey tersenyum, "Ayah angkat, dia adalah kakakku." "Kakak." Raja Siluman Gunung Mangshan mengedipkan kedua matanya. Dia memandang ke arah Mileye. Pada saat ini, Mileye berjalan dan memberi salam, "Ayah angkat." "Ayah angkat." Jeffrey tertegun. Raja Siluman Gunung Mangshan juga tercengang. "Ayah angkat, apa-apaan ini?" Mileye berkata dengan serius, "Aku dan Jeffrey adalah kakak adik. Dia adalah ayah angkatmu, tentu saja adalah ayah angkatku juga." "Oh iya. Kali ini aku datang ke sini, membawa sedikit hadiah untukmu, berharap ayah angkat bisa menerimanya." Setelah itu, dia membuka tangan kanan lalu muncul 10 buah berukuran kepalan tangan berwarna merah dan memancarkan aroma wangi. Buah persik suci. Sebagian besar siluman langsung membelalakan mata ketika melihat buah ini. Buah persik suci setara dengan pil penghancur ruang, bisa membantu meningkatkan kekuatan siluman. Akan tetapi, buah persik suci lebih berharga dari pil penghancur ruang. Karena peningkatan siluman lebih sulit dari manusia, atau bisa dikatakan perkembangan klan siluman lebih lambat dari klan manusia. Mereka tidak bisa meracik pil obat, senjata dan lain-lain. Dibandingkan dengan klan manusia, mereka tidak ada inovasi, tapi ada keunggulan dalam fisik. Seperti, mereka lebih panjang umur, juga lebih kuat dari klan manusia yang berada di tingkatan alam yang sama. Peningkatan klan siluman biasanya mengandalkan waktu. Selain waktu, juga memerlukan benda pusaka, tapi benda pusaka sangat mahal. Seperti buah persik suci, 1 buah bisa bernilai 2 juta koin emas. Mileye langsung memberikan 10 buah, benar-benar sangat kaya. Kenapa telat 1 hari ke Gunung Mangshan? Karena mencari buah persik suci. Untung saja, Paviliun Suixian barulah bisa secepat ini mendapatkan buah ini. Raja Siluman Gunung Mangshan melihat Mileye sekilas. Ketika dia mau berbicara, Mileye mendadak mengeluarkan sebuah kartu berwarna emas ke hadapan Gunung Mangshan. "Senior, ada 100 juta koin emas di dalam kartu ini, anggap saja pemberian aku dan Jeffrey." 100 juta koin emas. Raja Siluman Gunung Mangshan sedikit tertarik. 100 juta koin emas bukanlah jumlah yang kecil. Bagi Gunung Mangshan adalah jumlah yang besar. Karena tidak ada 1 orang pun yang bisa mengeluarkan 100 juta koin emas. Jeffrey juga kaget, karena dia tidak menyangka Mileye akan memberikan 100 juta koin emas untuk Gunung Mangshan. Raja Siluman Gunung Mangshan menatap Mileye sangat lama, dan akhirnya berkata, "Kenapa?" Mileye berkata dengan serius, "Kali ini kalau tanpa bantuan Gunung Mangshan, kami pasti akan mati di kerajaan Tang. Jadi, aku dan Akademi Changlan akan selalu mengingat kebaikan ini." Dia tidak pernah merasa orang lain memiliki kewajiban membantunya. Jadi, setiap kali ada orang yang membantunya,
dia akan mengingat kebaikan ini dan pasti akan membalas kebaikan ini. Kebaikan dibalas kebaikan, dendam pasti dibalas dengan dendam. Raja Siluman Gunung Mangshan diam sejenak dan berkata, "Silakan masuk." Usai berkata, dia berbalik badan masuk ke dalam gua. Mileye memberikan kartu emas dan buah persik suci kepada Jeffrey. Jeffrey sedikit bingung, "Bandit Ye, kamu ini." Mileye menendang pantat Jeffrey, "Jangan banyak basa-basi, cepat bawa aku masuk." Jeffrey melihat Mileye sekilas, lalu tersenyum, "Baik, kakak." Usai berkata, dia langsung mengejar Raja Siluman Gunung Mangshan yang sudah jalan di depan. Mileye tersenyum dan ikut di belakangnya. Gua ini sangat besar dan luas. Di dalamnya juga ada perabot klan manusia. Hal ini membuat Mileye cukup kaget. Mereka bertiga duduk di meja bundar yang dipenuhi makanan dan minuman. Raja Siluman Gunung Mangshan memerhatikan Mileye, lalu berkata, "Jeffrey pernah mengatakan, kamu ada urusan ingin dibicarakan denganku." Mileye menganggukkan kepala, "Iya, aku ingin bekerja sama dengan senior. Akademi Changlan ingin menerima murid klan siluman." Menerima murid klan siluman. Raja Siluman Gunung Mangshan mengedipkan kedua matanya, menjadi babu. Setelah mendengar perkataan ini, suasana menjadi hening. Mileye menggelengkan kepala, "Bukan, menjadi murid. Kalau Siluman Gunung Mangshan ingin menjadi murid Akademi Changlan, maka akan berlatih dengan klan manusia. Mereka juga akan mendapatkan sumber daya pelatihan yang sama dengan murid Akademi Changlan lainnya. Kami akan memperlakukan mereka seperti murid klan manusia." Mendengar perkataan ini, Raja Siluman Gunung Mangshan sedikit terharu. Menjadi murid. Dalam dunia Qingzu, ada Akademi Changlan dan Akademi Changmu, tetapi mereka tidak pernah menerima klan siluman sebagai murid. Meskipun ada, juga hanya menjadi babu di dalam akademi. Bisa dikatakan, dua akademi ini sedikit menghina klan siluman. Klan manusia merasa klan siluman sangat buas dan biadab. Kalau bukan karena klan siluman memiliki kekuatan yang kuat, mungkin sudah akan lenyap dari dunia ini. Sekarang Mileye malah mengajukan diri untuk menerima klan siluman sebagai murid. Hal ini tidak pernah terjadi di wilayah Qingzu. Raja Siluman Gunung Mangshan menatap Mileye, "Apa kamu serius?" Mileye menganggukkan kepala, "Iya, aku serius. Kalau bergabung dengan Akademi Changlan, menjadi murid Akademi Changlan, aku pasti akan menganggap mereka sebagai rekan seperjuangan." Tentu saja senior juga tahu, musuhku sedikit banyak, lalu aku juga memiliki ambisi yang besar, karena aku ingin Akademi Changlan ingin akademi yang terkuat di dunia Qincang. Jadi, sebuah kesempatan baik kalau klan siluman bisa bergabung dengan Akademi Changlan, tapi juga akan ada bahaya. Raja Siluman Gunung Mangshan melihat Mileye dan diam tidak berbicara. Mileye juga tidak berbicara, dia sudah mengatakan semua hal yang perlu dibicarakan dengan terus terang. Sekarang tinggal keputusan dari Raja Siluman Gunung Mangshan. Jeffrey di samping mendadak berkata, "Ayah angkat, aku merasa ini sebuah kesempatan bagi Gunung Mangshan. Rekan-rekanku sudah seharusnya pergi mencari pengalaman di dunia luar yang besar ini. Di dunia luar juga ada banyak master kuat." Setelah melihat kekuatan Hans Ling dan lainnya, Jeffrey dan Bennett Mo bisa merasakan kelemahan mereka. Hans Ling dan lainnya benar-benar sangat kuat. Lalu, Hans Ling dan lainnya bukan orang yang paling hebat di benua Dewa Dataran Tengah. Masih ada banyak murid jenius dan murid super. Beberapa saat kemudian, Raja Siluman Gunung Mangshan melihat Mileye sekilas. "Apakah kamu bisa memperlakukan mereka secara adil?" Mileye menganggukkan kepalanya, "Bisa. Bukan hanya ini, aku akan mendidik mereka agar mereka bisa melampaui kekuatan mereka sekarang ini."
Raja Siluman Gunung Mangshan lanjut berkata, watak siluman sangat susah untuk ditaklukkan. Jika mereka masuk ke Akademi Changlan mungkin akan merasa terikat dan membuat kekacauan. Kamu harus bagaimana menanganinya? Mileye tersenyum, asalkan mereka bisa mengalahkanku, terserah mereka ingin melakukan apa. Kalau tidak bisa mengalahkanku, maka harus mendengar perintahku, atau dipukul olehku. Raja Siluman Gunung Mangshan diam sejenak, lalu menganggukkan kepala. Baik, Gunung Mangshan akan bekerja sama dengan Akademi Changlan. Apa syarat siluman yang bisa masuk ke Akademi Changlan? Mileye berkata dengan suara serius, kalau bisa siluman yang sudah mencapai alam mahir gaib. Raja Siluman Gunung Mangshan bangkit berdiri dan berjalan keluar dari gua. Ayo, kamu ikuti aku. Mileye dan Jeffrey langsung ikut berjalan keluar. Di luar gua, Raja Siluman Gunung Mangshan mendadak menghentakkan kaki. Seketika, permukaan bumi bergetar, lalu muncul sekelompok siluman monster. Berbagai macam siluman monster. Raja Siluman Gunung Mangshan melihat sekilas, semua siluman yang mencapai alam mahir gaib keluar. Usai berkata, 20-an ekor siluman monster berjalan ke hadapan Raja Siluman Gunung Mangshan. Mileye melihat sekilas, total ada 27 ekor siluman alam mahir gaib, mereka sudah termasuk pasukan elit Gunung Mangshan. Raja Siluman Gunung Mangshan menatap ke arah Mileye, total ada 27 ekor, sebagian besar lainnya hanya alam kehampaan. Mileye menganggukkan kepala, lalu berjalan ke hadapan sekelompok siluman monster. Sekelompok siluman monster juga tidak ada niat jahat pada Mileye. Mileye melihat sekilas, lalu memilih 3 ekor siluman monster alam kehampaan puncak yang memiliki aura yang kuat. 30 ekor siluman monster. Mileye melihat Raja Siluman Gunung Mangshan. Raja Siluman Gunung Mangshan melihat sekelompok siluman monster, lalu menunjuk Mileye, mulai dari hari ini, kalian harus mendengar pertarungan perintahnya, jika tidak terima, boleh menatangnya. Klan manusia menghormati master kuat, klan siluman juga sama. Mileye ingin menaklukkan siluman monster kuat ini juga harus menaklukkan siluman monster. Seharusnya, rintangan yang diberikan Raja Siluman Gunung Mangshan kepada Mileye. Kalau Mileye kurang kuat dan hebat, dia tidak mungkin bisa menerima siluman monster sebagai murid Akademi Changlan. Seekor siluman singa, berbadan kekar berjalan ke depan Mileye. Mileye dibandingkan dengan siluman monster ini, badan Mileye terlihat kecil. Siluman monster memandang Mileye, mendadak dia mengayunkan telapak tangan ke arah Mileye. Satu hantaman ini memiliki kekuatan yang kuat membuat permukaan tanah Mileye ambruk. Baf! Terdengar suara ledakan kuat, siluman monster itu langsung terhempas belasan meter. Semua siluman langsung tercengang. Beberapa saat kemudian, mereka menatap ke arah Mileye. Mileye tetap berdiri di tempat. Kekuatan bumi. Tadi dia menggunakan kekuatan bumi. Kalau tanpa kekuatan bumi hanya mengandalkan fisik tidak mungkin bisa menahan serangan musuh. Kalau menggunakan pedang, siluman monster itu pasti akan mati. Pedang keindahan spiritual menebas, siluman monster pasti akan mati. Mileye berjalan ke hadapan siluman monster, apakah masih ada yang tidak terima? Sekelompok siluman monster saling memandang, tapi tidak ada yang berjalan keluar. Mileye menoleh ke arah Raja Siluman Gunung Mangshan. Raja Siluman Gunung Mangshan menatap siluman monster sekilas, pergilah. Mileye tidak berlama-lama di Gunung Mangshan. 15 menit kemudian, dia dan Jeffrey membawa 30 ekor siluman meninggalkan Gunung Mangshan, bergegas pergi ke kota pembatas dunia, berjumpa dengan Hans Ling. Dalam perjalanan, batu transmisi suara Mileye berbunyi.
Mileye berhenti, lalu ekspresi wajahnya langsung masam. Jeffrey melihat ke Mileye, "Kenapa?" Mileye menengadahkan kepala ke arah ujung langit. Kerajaan Dayun sudah mengutus duta datang, mengatakan ingin mengangkat Tuan Putri ke-9 sebagai selir kerajaan Jiang. Setelah itu, dia menyimpan batu transmisi suara, lalu mencibir, "Brengsek. Pernahkah mereka bertanya padaku?" Bersambung.